Selamat pagi para jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Shalom. Shalom, saya masih belum lihat tangan-tangan yang bersuka cita dilambaikan pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan berdoa. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur kalau kami masih boleh ada di pagi hari yang indah ini, Bapak. Kau telah kumpulkan kami di sini untuk kami boleh bersama-sama, kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Di penghujung akhir tahun 2023 ini, Bapak. Kami tidak mencari tempat-tempat yang lain, Tuhan. Kami mau ada di bawah kakinya Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2023 yang sudah kami lewati pada hari ini, Bapak. Bapak, hari ini kami mau membawa setiap pujian syukur kami di hadirat Tuhan. Kalau kami masih boleh menginjakan kaki kami di tahun 2023. Semua bukan karena kekuatan dan gagah kami. Tapi semua karena penyertaan Tuhan. Boleh terjadi dan perkenanan Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebelum kami melakukan semua aktivitas kami. Untuk merayakan pergantian tahun di malam ini, Bapak. Kami mau terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan. Menatap segala kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk segala yang boleh kami terima di tahun ini, Bapak. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tidak pernah habis yang telah Engkau berikan buat kehidupan kami, Tuhan. Maka dari itu kami mau membawa korban syukur kami, pujian kami. Yaitu dengan memberikan pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapak. Bapak, sebelum kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami untuk kami bacakan pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan saya kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan saya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Ada dalam pertolongan-Mu, damai sejahtera
awal, katakan kembali. Engkau Tuhan yang setia, oh takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan, tak sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal, sempurna rencanamu. Terbaik bagiku, Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku betapa semua janji-Mu. Rindu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Sebab Kau Tuhan yang terbatas. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja naikkan. Kau Tuhan kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta.
yang meriah buat Tuhan pada pagi hari. Mari bersama kita sempatkan waktu kita mau menyembah Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, naikkan doa-doamu di hadirat Tuhan pada pagi hari. Datang menyembah, sujud di bawah kakinya Tuhan. Ya rabatan cara labaya syukur labaya. Ya rabatan cara labaya syukur. Kami mau datang menyembah-Mu. Ya rabatan cara labaya syukur labaya. Ya rabatan cara labaya syukur. Bersama dengan saya katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, katakan kembali, Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Nyatakan dengan iman, damai sejahtera, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kini kami muji muliakan nama-Mu lebih lagi pagi hari dengan penuh sukacita. Setiap jemaat yang dikasihi dengan penuh sukacita, mari katakan bersama saya, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi. Berikan senyuman terbaik kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari kita muji muliakan nama Tuhan lebih lagi pagi hari ini, haleluya. Mari kita kobarkan semangat kita pagi hari ini. Biarkan roh kami menyala-nyala buat Engkau Tuhan, haleluya. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Biarlah roh-Mu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menjalan-jalan dan layani. Sekali lagi nyatakan. Biarlah roh-Mu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menjalan-jalan dan layani. Lebih lagi nyatakan. Biarlah roh-Mu menjalan-jalan
Katakan. Beritakan tujuan. Haleluya. Mari nyatakan jemaat yang dikasihi. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah. Katakan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Sekali lagi nyatakan bersama pagi hari ini. Haleluya. Katakan bersama. Angkatkan semua beban dan dosa yang menimpa. Bersama-sama nyatakan. Marilah pada tujuan. Sama-sama haleluya. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah. Katakan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah. Sekali lagi nyatakan. Biarlah rohmu berjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Beri tepuk tangan luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Katakan. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan. Beritakan pada dunia bahwa Yesus nyatakan bersama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Nyatakan bersama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan. Segala raja. Haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Mari jemaat yang dikasih nyatakan dari awal. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Katakan bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Haleluya. Bersama-sama jemaat yang dikasihi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan bersama. Bersama-sama pagi hari. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Nyatakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Nyatakan bersama. Segala raja. Nyatakan bersama. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Hei, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat yang dikasih kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat kembali segala yang terjadi, yang sudah kita terima dalam sepanjang kehidupan ini di bulan, yang khususnya di tahun 2023 ini. Betapa banyak penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita semua untuk belajar satu lagu ini. Lagu ini sangat memberkati untuk saya. Saya yakin juga lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan. Urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu. Agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita memasuki hari terakhir dalam tahun 2023 ini. Karena itu saya ucapkan selamat tahun baru memasuki tahun 2024. Amin. Kiranya tahun 2024 buat hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Nah, kita perlu belajar ya.
dalam hidup ini apa yang sering kita terjadi ya. Jangan kita abaikan begitu saja. Respon kita harus benar. Kalau respon kita benar, maka kita akan mengalami seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau respon kita kurang benar, maka kita mengalami seperti apa yang tidak kita inginkan dan Tuhan juga tidak inginkan. Saya mau bicara tentang badai dalam kehidupan yang menerpa. Dalam hidup di dunia ini, terutama zaman akhir, kita tidak akan bisa menghindari badai menerpa. Amin. Pastilah badai menerpa dalam kehidupan kita, siapapun juga kita. Dan badai itu seringkali menerpa dengan tak terduga. Mungkin bisa kita perhitungkan, zaman sekarang banyak alat canggih, tetapi tepatnya kapan tidak bisa kita alami ya. Banyak hal dalam berbagai bidang, mungkin dalam bidang kerjaan, mungkin dalam bidang kesehatan, mungkin dalam bidang keluarga, mungkin dalam bidang pendidikan, bahkan dalam bidang pelayanan sekalipun. Jadi saya mau katakan, badai itu bisa menerpa. Dan seringkali terjadinya tidak terduga sebelumnya. Firman Tuhan menggunakan istilah sekonyong-konyong. Mari kita lihat istilah dari firman Tuhan. Matius 8 ayat 24. Matius 8:24. Sekonyong-konyong alias tiba-tiba alias dengan tak terduga mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tapi Yesus tidur. Firman Tuhan menulis pada kita sebagai manusia, Yesus tidur. Artinya apa? Lebih mengarah pada manusia menganggap Yesus tidur. Bahkan mungkin manusia melihat Yesus tidur. Tapi Gusti mboten sare. Amin. Sebetulnya Yesus dia tidur menurut seperti anggapan kita. Dia tahu semua yang terjadi. Ya. Kalau kita sedang mengalami badai saat ini. Dan mungkin Tuhan belum bertindak. Belum menolong kita. Kita anggap Yesus tidur. Tapi percayalah Yesus tidak pernah tidur. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Kita baca lagi Lukas 8 ayat 23. Sekali lagi itu bahasa personifikasi ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekali lagi, Yesus tertidur katanya. Padahal Yesus bukan tidur seperti yang kita alami. Sekonyong-konyong, turunlah sekonyong-konyong. Berarti tiba-tiba tanpa terduga. Turunlah taufan atau badai ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ya, kita lihat bahwa bahaya itu seringkali tidak terduga ya. Kalau sampai terduga betul maka jarang sekali orang kena akibatnya yang merugikan karena semua sudah disediakan ya. Seperti Krismon, seperti apa saja corona dan sebagainya itu hampir dikatakan bisa tidak terduga ya. Juga perang di Ukraina segala macam juga tidak terduga sebelumnya. Yang kedua harus kita ingat bahwa badai itu bisa menimpa kehidupan siapa saja. Tidak peduli kita orang benar atau bukan, tetap bisa tertimpa badai. Tidak peduli kita sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak, masih bisa tertimpa badai. Tidak peduli kita penuh dengan doa pujian penyembahan apa enggak, masih bisa tertimpa badai. Tidak peduli seberapa saleh kehidupan kita, masih bisa tertimpa badai. Buktinya kita lihat, Ayub bagaimana badai menimpa dia, besar sekali, berat sekali bagi dia. Keluarganya, anaknya mati semua tiba-tiba. Tiba-tiba aja. Hartanya habis semua tiba-tiba. Kesehatannya langsung badannya kena kusta. Semacam kusta. Istrinya tiba-tiba ngutuki dia suruh mati aja. Dan pergi meninggalkan dia. Itu adalah badai kehidupan yang datangnya dengan tiba-tiba. Dan bisa besar sekali. Siapapun dia. Kalau kita mau tahu siapa Ayub. Nah mari kita baca Ayub 1 ayat 1. Kalau sampai ditulis oleh firman Tuhan begini, berarti yang mengatakan ini nilai gini siapa? Tuhan atau penulis kitab Ayub yang nulis? Yang menilai, Tuhan ya. Ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Nah ini penilaian Tuhan, karena ini penilaian firman Tuhan. Dan kalau Tuhan menilai begini, tidak mungkin salah. Yang pertama, orang itu saleh. Yang kedua, jujur, tidak pernah bohong, ya, tidak pernah gosip. Ya. Ia takut akan Allah. Berarti orang pintar bukan dia ini. Pintar kalau saya bilang, sebab takutkan Allah ada permulaan segala hikmat. Jadi kalau seumur hidupnya, umur 50 misalnya takut akan Tuhan, pasti hikmatnya bertumpuk-tumpuk ya.
dan menjauhi kejahatan. Sehingga dalam hidupnya jauh dari kejahatan. Alias kalaupun ada kejahatan, karena manusia gak bisa sempurna, itu tidak banyak ya. Berarti dia orang benar di mata Tuhan. Amin. Tapi kenapa bisa kena badai? Karena badai tidak memandang bulu. Bulu benar, bulu gak benar, tetap aja kena badai. Apalagi zaman akhir begini. Makin kita orang benar, makin banyak badai kehidupan akan melanda. Nah ini karena itu kita perlu belajar. Jangan kita lalu menyalahkan si ini, nyalahkan si itu, nyalahkan gerejanya, nyalahkan Tuhan. Jangan, karena kita manusia masih hidup di dunia. Berarti masih bisa kena badai. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah waktu kena badai apa yang kita lakukan? Nah ini kita perlu tahu. Seperti saya katakan, lagu zaman dulu, zaman saya SD, kan sudah ada lagunya itu. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Tengah ombak dunia, engkau yang berdirilah. Tuhan Yesus ku seru, tolong, tolong anakmu. Nah itu waktu SD sudah nyanyi gitu. Karena berarti itu harusnya pegang kita sejak kecil. Sampai tua bangka saya ganti lagi lagunya. Nulis sendiri pakai Yesus Batu Karang. Ya. Nah kita perlu ingat kita bisa nyanyikan bersama karena teksnya ada. Mari kita putarkan nyanyikan Yesus Batu Karang. Yesus Tuhanku, kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan. Batu karang yang teguh, sumber keselamatanku. Tempatku
dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Yesus menyelamatkan kita dan Yesus juga memulihkan kita. Kalau kena badai kita porak-poranda, apakah itu berbagai bidang, Tuhan pulihkan. Seperti Ayub juga Tuhan pulihkan. Porak-poranda semua dia, habis semua harta miliknya. Baik itu anaknya, baik itu hartanya, baik itu kesehatannya. Tapi Tuhan pulihkan dengan 2 kali lipat dari dulunya. Nah itulah Tuhan kita. Ya, kita perlu tahu. Jadi harus kita pegang supaya kita jangan runtuh iman kita. Ya. Yang ketiga, kita perlu ingat bahwa semuanya badai itu pasti berlalu. Di film Indonesia aja ada kok ya. Musik Indonesia. Album dan judulnya Badai Pasti Berlalu. Amin. Kalau lagu sekuler aja mengatakan badai pasti berlalu. Masa kita orang percaya tidak mau mengatakan badai pasti berlalu. Jadi badai itu pasti berlalu. Tidak akan menghajar kita terus-menerus sampai selamanya. Sampai kita mati. Tidak juga. Pasti akan berhenti ya. Karena segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Dan yang ngatur masa itu Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan terbaik. Kalau sampai kelihatannya badai gak berhenti-berhenti, berarti waktunya belum tiba. Ingatlah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1 dulu. Untuk segala sesuatu, termasuk untuk badai dalam kehidupan, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Tidak akan terus menerus ya. Lalu kita baca ayat 4. Ada waktu untuk menangis. Kenapa? Meratapi nasib karena diterpa badai besar. Tapi ada waktu untuk tertawa saat badai berhenti berganti dengan pemulihan. Ada waktu untuk meratap karena kita ditimpa badai yang begitu besar. Persoalan yang begitu berat untuk hidup kita. Tapi ada waktu untuk menari karena tidak ada persoalan lagi. Jadi Tuhan berjanji bahwa tidak untuk selamanya. Bahkan di kitab Wahyu dia juga berjanji akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kalau kita tetap setia walaupun ada badai. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Termasuk menderita karena ditimpa badai. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan diterpa badai kehidupan selama 10 hari. Badai itu apa aja sih? Macam-macam. Badai dalam bidang kerjaan. Badai dalam bidang bisnis. Badai dalam bidang kesehatan. Tiba-tiba ditimpa oleh penyakit yang kata dokter tidak tersembuhkan. Kalau dokter bilang tidak mungkin sembuh, bukan berarti pasti gak bisa sembuh. Sama seperti pengalaman berapa tahun yang lalu. Ada seorang bapak dan ibu mau melahirkan anak. Sudah tinggal berapa minggu, tinggal berapa 1 bulan, sudah 8 bulan lebih. Hasilnya pemeriksaan terakhir, anaknya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Apa bisa dilakukan? Itu badai besar dalam kehidupannya. Bayangkan kalau punya anak, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yang ngurusi siapa? Sampai umur berapa? Seumur hidup harus diurusi terus. Habis tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan itu belum lagi malunya. Oh itu pasti begini, oh pasti begitu. Banyak orang nyinyir demikian. Badainya besar. Tetapi Tuhan merubahkannya dalam sekejap. Waktu dia minta doa, Tuhan mengatakan perintahkan sekarang kaki tangan itu tumbuh. Maka diperintahkan di dalam nama Yesus kaki tangan yang tidak ada tumbuh sekarang. Dan ternyata luar biasa. Kretek, kretek, kretek tumbuh semua. Dan lahir dengan normal sekali. Sampai hari cuma dia sudah pindah tempat saja sih jauh sekali. Jadi gak kesini lagi. Dulu ada di sini dia.
Setiap kali ibadah ada sehingga bisa menjadi kesaksian. Tapi biarlah ini kisah ini tetap kita ingat. Bukan untuk mengingat-ingat kehebatan, bukan. Tapi untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan bisa lakukan untuk meneduhkan badai. Amin. Tidak untuk selamanya. Saya lagi dunia pun mengatakan badai pasti berlalu. Ya, malam tidak selamanya gelap. Pasti akan muncul fajar menyingsing. Amin. Musim salju tidak selamanya dingin, pasti musim semi akan datang. Musim panas tidak selamanya panas, pasti akan hujan. Musim hujan tidak selamanya banjir, pasti akan panas lagi. Tidak seperti kita aja sekarang, kalau panas, kepanasan lalu bengok-bengok. Kalau hujan kebanjiran, lalu teriak-teriak lagi. Pokoknya teriak terus. Nah itu kan kita zaman sekarang. Maka berubahlah kita ya, kita harus tahu. Maka hendaklah engkau setia sampai mati, kata Tuhan. Bertahan dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Bukan cuma dipulihkan Tuhan, tapi malah diberikan Tuhan apa yang tidak pernah bisa kita dapatkan dengan usaha sendiri. Itulah Tuhan kita ya. Jadi ada masanya akan berubah, tidak untuk selamanya saja. Yang keempat, ingatlah bahwa kita harus tetap bersama Tuhan. Karena Tuhan kita sanggup untuk meneduhkannya. Tidak usah repot-repot, tidak usah cari alat-alat apa. Tuhan sanggup dengan satu patah kata, badai itu akan berlalu. Badai itu akan sudah. Mari kita baca contohnya. Matius 8 ayat 26-27. Badai boleh dengan konyong-konyong. Tapi kalau Tuhan mengatakan apa saja dan sekonyong-konyong, nyuruh itu diam dan teduh, maka akan diam. Ya, Matius 8 ayat 26-27. Matius 8 ayat 26-27. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, badainya reda. Ya. Lalu kita baca lagi Markus 4 ayat 19. Ia pun bangun menghardik angin itu, badai itu. Dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, badai itu berhenti. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia sanggup meneduhkan badai sebesar apapun. Terakhir untuk poin ini kita baca Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, badai itu. Dan angin dan air pun badai itu reda. Dan danau itu menjadi teduh. Tuhan kita mampu melakukan apa saja. Amin. Tidak ada barang mustahil buat dia. Itu perlu kita ingat. Lalu yang berikutnya, yang terakhir. Peliharalah iman kita. Kenapa? Biasanya saya amati. Banyak orang sudah, bahwa orang itu bisa saja punya iman sebesar gunung. Tapi kalau ditimpa masalah, gunungnya kayak gunung pasir di pantai gitu, diinjek, hancur sudah. Lumer semua, rontok semua. Buktinya ini loh. Murid-murid Tuhan Yesus dibangunkan Tuhan oleh mereka. Lalu bilang, guru-guru kita binasa. Jadi kalau lihat ini dalam hati dan pikiran mereka, yang dipengaruhi oleh iman mereka, siapa yang bakal binasai? Siapa? Dan Yesus. Kalau murid-murid kami binasa. Tapi kalau kita binasa, termasuk engkau loh Tuhan binasa juga. Coba toh. Kira-kira kemana akal sehatnya? Jangan bukan cuma iman yang melayang-layang. Akal sehatnya juga tidak ada. Kenapa? Dikuasai ketakutan kalau badai yang menimpa. Jadi kalau badai menerpa kehidupan kita, biasanya umumnya iman kita akan merosot juga. Kita lihat tadi ya, kita lihat yang Matius 8:26. Kata gurunya apa? Ayat 25 dulu Lukas ini. Lalu katanya pada mereka, di manakah kepercayaanmu? Apakah Tuhan bisa melihat iman mereka? Jawabannya tidak. Kemana perginya? Hilang di telan badai. Amin. Ini loh, murid Tuhan sendiri ini ya. Mari kita baca. Sebelumnya kita lihat dulu nih. Jadi waktu badai belum teduh, mereka takut enggak? Takut enggak? Ya? Takut. Badai sudah teduh, takut enggak mereka? Lalu takut, maka takutlah mereka. Jadi sebelum badai teduh, sesudah badai teduh, yang mana yang takut? Yang menakutkan yang mana?
Dua-dua menakutkan. Jadi kalau badai teduh takut, badai nggak teduh takut, enaknya buang kemana ini? Tong sampah atau kemana ini? Habis ada badai takut, badai teduh takut juga. Masuk akal nggak ini? Kalau anak sekolah TK kelas berapa ini? Bayang, ini murid pribadi Tuhan Yesus loh. Apalagi kita muridnya angkatan berapa puluh ribu ini. Kita ambil pedoman gini aja. Coba kita lihat lagi. di Matius 8 ayat 26. Matius 8. Dan heran 26. Nah, ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Apa mereka nggak percaya? Kurang percaya. Berarti berkurang nggak kalau gini? Berkurang karena apa? Dimakan apa? Bukan dimakan hangat, dimakan oleh badai kehidupan. Akhirnya jadi takut. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, lalu takut, kita itu beriman nggak sebetulnya? Kita kurang beriman, kurang percaya. Amin. Nah karena saya berkali-kali ada orang konseling pada saya. Saya takut, saya khawatir. Loh kan saya sudah bilang, percaya sama, oh saya percaya sama Tuhan, tapi saya khawatir. Dalam hati saya kalau boleh ngomong kasar, lu khawatir, lu bilang lu percaya, waduh gua ketak aja kepala lu. Kan gitu. Percaya apaan itu? Kalau orang sekarang bilang apa? Threat, kan gitu. Beriman tapi takut, kan lucu. Kalau takut berarti nggak beriman. Buktinya Tuhan bilang gitu. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Berarti kurang beriman kan. Jadi kalau orang bilang beriman tapi takut. Nah, itu sedang ngapain dia? Berkhayal atau apa itu kalau gitu? Tapi nyatanya banyak loh. Pendoa lagi ini. Waduh. Pendoa kayak gini gimana doanya bisa dikabulkan? Sampai kapan aja berdoa enggak kabul-kabul sama Tuhan. Karena enggak percaya. Saya percaya mati-matian. Tapi takut juga mati-matian. Percaya sama takut enggak ada bisa ada bersama. Salah satu pasti hilang. Kalau takut percaya hilang. Kalau percaya takutnya hilang. Bukan berarti langsung hilang enggak ada. Bukan. Tapi bisa juga takut. Bisa juga takut. Tapi dilawan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, ada badai, yang kita perangi bukan badainya, ketakutan kita yang kita perangi untuk melihara iman kita. Amin. Jadi lebih terarah gitu loh. Bukan kita merangi badainya, kita tidak bisa merangi badai. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi buat apa diperangi badainya? Yang diperangi ketakutannya itu. Kita perangi supaya iman kita terpelihara. Bisa nangkep ya? Jadi peperangan kita ada peperangan iman, bukan peperangan melawan badai. Kalau nggak percaya berdiri aja di Cianjur di mana yang badainya gede. Kalau nggak terbang nanti, wah saya kan terbang, dalam saya badai. Jangan gitu. Anak kecil ketawa kalau melihat begitu, ya. Dikatakan mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi kita baca lagi coba Markus 4. Markus 4 ayat 40. 39 ya. Nah. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu terus sekali. Berhentikan badainya, hilangkan badainya, teduhkan badainya. Lalu reaksinya gimana? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Buktinya, jadi kalau takut tidak percaya. Dan jawabannya ini jadi firman ini sangat mengagetkan. Mereka, para murid pribadi Tuhan Yesus. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Sangat takut. Jadi sekali lagi, Tuhan bikin mujizat, nolong mereka makin takut atau makin enggak? Atau makin gembira. Jadi enaknya gimana ya? Minta tolong, ditolongi makin takut. Jadi kira-kira gimana? Sakit. Orang bilang ini sakit ada harapan, dokter hebat nolong dia, makin ketakutan, mati ketakutan. Kira-kira cocok nggak ini? Ini loh. Nah inilah perlunya kita dipenuhi Roh Kudus. Peliharalah kepenuhan Roh Kudusmu. Amin.
Karena ini murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus. Modelnya kayak gini nih. Yang makin dibaca makin bingung gitu loh. Kalau Anda ngerti bahasa makin baca makin bingung. Masa kena badai takut, diteduhkan badainya menjadi sangat takut. Loh, jadi mana yang enak kalau gitu? Tapi murid ini belum dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, beda banget. Petrus tahu kalau dia di Yerusalem dicari. Seperti orang nyari kepalanya ISIS gitu loh. Jadi waktu dia kembali ke Yerusalem seperti orang menyerahkan kepala, leher kepada penghukum mati. Tapi dia berani zaman dulu. Enggak takut, zaman dulu dia berani. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus. Paulus mau dibunuh, mau dipenggal, tapi dalam penjara masih nginjil. Kenapa berani? Karena dipenuhi Roh Kudus. Nah, makanya kita perlu jaga kepada Roh Kudus kita. Betulkah kita masih penuh Roh Kudus? Oh betul Pak, buktinya saya basah roh. Nanti dulu, betulkah yang kelihatannya basah roh ini penuh Roh Kudus? Kenapa saya punya pengalaman gak enak di sini? Waktu dulu melayani ya, di rumah doa di gereja BSD waktu itu. Waktu itu kebetulan pakai ruangan yang agak memanjang tapi agak sempit. Jadi kira-kira lebarnya 4 meter gitu, tapi memanjang. Jadi kita berjejer semua di sana. Tengah-tengah doa sepertinya ada suara, buka matamu. Buka mata, lihat apa Tuhan? Lihat ke depan. Ternyata ada beberapa bapak yang sedang berdoa juga. Semua sedang berdoa sih. Bukan cuma bapak itu. Tapi ini bapak-bapak ini berdoa dalam bahasa roh. Waduh. Terus aku tanya lagi, ada apa Tuhan? Tumpangi tangan si itu. Tunjukin. Hah? Tumpangi tangan, ngapain orang berdoa tumpangi tangan? Bahasa roh terus ya. Tapi karena kita sepertinya disuruh Tuhan, ya taatlah. Sudah tumpangi tangan aja. Begitu siapa tahu tumpangi tangan misalnya tumbuh sayapnya jadi malaikat, siapa tahu. Tidak tahunya bukan tumbuh jadi malaikat, begitu tumpang tangan, muntah-muntah, pelepasan. Berarti tadi itu dirasuki setan enggak dia sebelumnya? Halo? Lah kok bahasa roh? Kalau gitu. Saya tanya setelah reda, saya tanya, Pak, Bapak sudah dipenuhi Roh Kudus. Hah? Dipenuhi Roh Kudus? Apaan tuh? Katanya, gak ngerti dia. Saya jadi bingung juga. Lu tadi Bapak bahasa roh itu gimana? Bahasa roh apa itu? Yang tadi, oh itu toh. Itu gampang Pak, saya kan niru Bapak depan saya ini. Ya ampun. Jadi bahasa roh, bahasa niru gitu. Jadi kita tidak bisa nganggap orang kalau cuma kelihatannya bahasa roh, oh sebenarnya Roh Kudus tidak bisa. Tapi kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu betul-betul dia dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita mau masuk tahun depan ke arah kedewasaan rohani. Amin. Mau nggak menjadi dewasa rohani? Pertimbangannya begini ya, manfaatnya apa? Satu, kita kepengen jadi pengantin Kristus. Siapa yang kepengen jadi pengantin Kristus? Nah, kalau mau jadi pengantin Kristus, pengantin harus dewasa atau anak-anak? Ada gak pengantin anak-anak? Itu main pengantin-pengantinan tuh. Amin. Harus dewasa. Nah tapi kedua gini. Kalau jadi dewasa, misalnya anak, ada petani punya anak 2. Satu umur 4 tahun, anak kecil masih kan ya. Satu umur 13 tahun. Bapaknya macul terus tiap hari di ladang. Wah, kerjanya cukup berat. Kalau anak umur 4 tahun pulang sekolah, bapaknya macul, dia boleh nggak main petak umpet? Boleh nggak main kelereng dia? Boleh nggak? Boleh, karena anak kecil. Tapi kalau anak umur 15 tahun, pulang dari sekolah, bapaknya macul dari pagi, sudah keringetan kayak gitu, basah keringat, boleh nggak dia main petak umpet? Diumpetkan siapa? Diumpetkan setan dia. Amin. Harus bantu kerja. Jadi beban untuk orang dewasa jauh lebih banyak. Pertanyaannya, mau nggak terima beban dari Tuhan? Nah, kalau saya beban, kembali lagi. Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Dipasangnya kuk. Tapi Tuhan bilang, kuk yang kupasang ringan dan enak rasanya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Kalau enggak, kuk tetap berat. Sekarang saya mau tanya, yang dipasangnya kuk itu sapi kecil, bahasa Indonesianya pedet gitu. Siapa yang ngerti bahasa Jawa? Ada? Atau benteng semua? Kan bahasanya anak sapi itu kan pedet. Yang dipasang kuk itu pedet atau sapi dewasa, sapi besar.
sapi besar. Jadi kalau kita menjadi dewasa, dipasangi kuk oleh Tuhan. Berat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, tidak terasa berat, malah merasa enak. Itu nanti saya tuntun nanti ya, saya berikan detailnya kalau kita mau jadi dewasa. Mau Bapak Ibu? Karena kita harus beranjak, tidak bisa begini-begini terus. Tahun 50 umur 3 tahun, tahun 70 umur 3 tahun lagi. Tahun 2001, 3 tahun lagi. Tahun 2030, 3 tahun. Ya sampai dunia kiamat 3 tahun terus. Repot kalau gitu. Harus bertambah, jadi dewasa. Walaupun katanya ada nggak enak, ada nggak enaknya. Tapi yang paling enak apa? Kalau bagi orang Israel, anak beranjak dewasa itu 12 tahun. Bukan orang dewasa ya, anak yang menjadi dewasa. Kalau anak umur 12 tahun, mereka diarak keliling Yerusalem kuno itu. Dengan bawa sangkakala, bawa daun palem, diarak upacara pendewasaan. Dan setelah dia dewasa, dia mendapat punya hak waris. Jadi apa yang dipunyai bapaknya, dia juga punya. Kalau dia minta, itu namanya bukan putho, bukan. Selama ini saya diajari, apa dosa anak yang hilang? Putho. Bapaknya masih hidup, meminta harta, itu doakan bapaknya mati. Itu kata orang Cina benteng. Sana bukan orang Cina benteng, sana orang Yahudi. Beda. Kalau di sana minta harta itu memang haknya dia, punya dia. Makanya Alkitab mengatakan, Bapak aku minta harta kita yang menjadi hakku. Baca kata Alkitab. Dan bapaknya berikan tanpa rasa keberatan, karena memang haknya dia. Yang kedua, Bapak itu bilang juga pada anak sulung, kamu kan bersama dengan aku, kamu kan anak aku. Jadi apa yang aku punya, kamu juga punya. Nah kalau kita dewasa, apa yang Tuhan punya? Nentukan badai. Kita punya enggak kemampuan itu? Lihat para rasul, zaman sebelum dipenuhi Roh Kudus, malah badai tedukan malah jadi lebih takut. Tapi begitu dia penuh Roh Kudus, dia bisa melakukan, diam, tenanglah. Bisa. Bahkan kita baca Petrus, Paulus yang bukan orang sakit dengan jubah bayangannya saja orang sakit sembuh, setan-setan keluar. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita jangan cuma saya sudah dipenuhi Roh Kudus, rasanya tahun sekian nanti ujilah. Betulkah Roh Kudus sudah bekerja pada kita? Atau jangan-jangan sudah meninggalkan kita karena kita mendukakan Roh Kudus. Mana kita tahu kalau kita tidak evaluasi diri. Kalau kita mau siap jadi dewasa, evaluasi dirilah. Kalau misalnya Roh Kudus sudah meninggalkan, cari lagi sampai dapat. Agar hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dan kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa melihara iman kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita pakai berdiri. Musiknya mana ya? Rohmu yang hidup. Tak tunggu sebentar main musiknya. Toko ada di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padamu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Sekali lagi katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, peliharakan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus peliharakan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin kami, membentuk hidup kami. Hingga hidup kami betul-betul hidup yang dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan Yesus mengatakan amin. Berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Nanti sore. Haleluya, kita doa tutup tahun. Sampai jumpa. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Hey, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan.